الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان قولا وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu, jamaah kajian rutin Masjid Jami' Namirah Balikpapan Baru yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di kajian perdana kita di bulan Ramadan di Masjid Namirah yang kita cintai dan kita banggakan karena Allah. Hari ini alhamdulillah kita duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi. Ya, tentunya merupakan suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan seorang muslim ketika ia masih diberikan Allah kesempatan untuk mencicipi indahnya bulan Ramadan yang mulia. Namun di balik euforia Ramadan dengan segala pernak-perniknya sebagai bulan pengampunan dosa, sebagai bulan dikali lipatkannya amal ibadah salih, ternyata ada challenge dari Allah. Ternyata ada sebuah challenge dari Allah. Allah mau men-challenge kita. Apakah puasa ini menjadi batu lompatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, sebagaimana yang disabdakan Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan secara iman dan menggapai ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni segala bentuk jenis daripada dosa-dosanya. Ini apabila memang Bapak mampu menjadikan puasa sebagai batu lompatan untuk menuju pada kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu menjadi orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Namun yang kedua, ada challenge-nya, Pak. Nabi Muhammad bahkan pernah mengancam itu dalam sebuah hadis, dikatakan man adraka Ramadan, barang siapa menjumpai Ramadan walam yughfar lahu, dan dia keluar tanpa membawa ampunan dari Allah, ab'adahullah, maka orang yang sedemikian semoga dijauhkan Allah dari kasih sayangnya. Nah, ini tentu jadi sebuah ancaman ya. Ternyata satu sisi dijanjikan pengampunan, satu sisi dijanjikan ancaman untuk dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Artinya ya berarti ini kondisinya nggak main-main begitu. Nah, untuk itulah bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, hindari juga beberapa jenis dosa. Nah, hari ini yang kita akan bahas adalah kumpulan daripada dosa-dosa yang sering kita lakukan. Yang ini ternyata gimana ya bahasanya? Bahasanya dosa-dosa yang kita lakukan yang ternyata bisa menggerus keutamaan ibadah puasa kita. Dan dosa-dosa ini termasuk jenis dosa-dosa yang dianggap sebagai dosa yang biasa-biasa saja. Padahal Pak, mohon maaf ya, secara fitrah dosa itu menjijikkan. Makanya pelacur, dia tiap hari berzina. Coba Bapak panggil dia, pezina gitu. Kira-kira marah nggak, Pak? Saya lebih marah lagi kalau nanya nggak dijawab kayak begini, Pak. Ya? Jadi Bapak nggak usah marah-marah juga sama saya, biasa aja. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, seorang koruptor, Pak, Bapak panggil, maling gitu. Kira-kira tersinggung nggak ya, Pak? Tersinggung. Artinya dosa itu memang fitrahnya menjijikkan gitu loh. Nggak ada orang itu, walaupun dia seorang maling, dia nggak akan bangga dengan kemalingannya. Ya, teman-teman yang berbahagia, dosa itu fitrahnya memang menjijikkan. Namun dengan hebatnya setan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, ada beberapa jenis dosa itu yang dikamuflase sama setan, sehingga membuat dosa-dosa yang tadinya itu dosa itu jadi kayak terasa biasa-biasa aja. Maksudnya kayak bukan dosa. Nah, ini akan kita coba bahas insyaallah dalam sanlat ya, pesantren telat ya. Telat kan udah tua-tua ini, Pak ya. Kalau sanlat kan biasa anak SMP, SMA, ini kan udah kai-kai, berarti sanlat pesantren telat. Jadi teman-teman, dalam 4 pertemuan kita ke depan insyaallah kita akan bahas ini, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, satu persatu. Yang pertama, dosa yang dianggap tak dosa adalah dosa kezaliman pada circle terdekat. Makanya benar kata orang bijak itu ya, bulan nan jauh di sana tampak depan mata, sebiji nasi menempel di jidat tak dapat dilihat oleh mata. Ini loh, dari mata ke jidat ini mungkin ya sekitar 2 cm, tapi Bapak nggak bisa ngelihat ya, tapi bulan nan ribuan kilometer di sana kita bisa melihatnya. Artinya kadang-kadang kezaliman kita pada orang lain itu terasa, kita membuat kita menjadi merasa berdosa. Tapi kezaliman pada orang dalam circle terdekat kita justru itu menjadikan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Nah, ini yang jadi muhasabah Pak untuk kita bersama. Ya, teman-teman yang berbahagia, makin dekat circle-nya, makin ringan kita untuk menzaliminya. Itu faktanya begitu, Pak. Nggak bisa dipungkiri, Pak. Mohon maaf ya, Bapak-bapak, cara menghormati seorang ustadz aja, kalau ustadznya makin jauh itu kan makin dihormati, Pak. Gak usah gaya lah, misalnya Masjid Namirah dalam rangka menyambut hari jadi yang kesekian-sekian, Masjid Namirah mengundang dai kondang Kiai Haji A'agim, itu pasti persiapannya perfect, sempurna, karena yang datang tamu dari jauh, A'agim.
Tapi coba kalau yang datang cuman Agus, biasa aja, ya kayak nggak ada apa-apa, Pak, sepi-sepi aja, ya. Kenapa? Ya karena udah itu tadi circle terdekat itu cenderung kayak biasa gitu loh, maksudnya yang mau didolimi, kamu mau disakiti itu nggak ada rasanya gitu. Nah, maka teman-teman ada 3 orang nih, Ustaz titip pesan sama Bapak ya. 3 orang ini kezaliman kita tuh terasa kayak tipis-tipis gitu. Yang pertama, kepada orang tua. Mungkin Bapak bilang, enggak juga Tat, masa orang tua kok terasa tipis? Pak, saya nggak ngomongin orang Namira yang begini nih, dasar kamu mak ya, setan kamu mak ya. Kalau yang kayak begitu itu nggak usah diomongin lah Pak, itu udah keraknya neraka jahanam itu, ya. Bukan itu yang saya bahas Bapak, bukan itu yang saya bahas Bapak-bapak, ya teman-teman yang berbahagia. Maaf, kalau itu mah pasti nggak ada di sini. Kayak kemarin itu juga ada tuh Pak, di media sosial viral itu, ada anak membakar ibunya hidup-hidup. Dibakarnya hanya karena dia minta uang 30 juta tapi nggak diberi, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, nggak diberi itu. Marah, dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kedurhakaannya orang Namira nggak bakal nyampe ke situ. Bahkan membayangkan aja udah nggak mau. Durhaka tipis-tipis, yang tipis-tipis itu contohnya gini. Nah, kamu mudik tahun ini? Insyaallah Mak, saya mudik. Alhamdulillah. Mama seneng nah, Mama kangen sudah lama nggak ketemu kamu. Hamin 3 ditelepon balik mamanya. Nah, jadi mudiknya pakai pesawat apa? Mama nanti jemputin itu makanan opor kesukaanmu juga sudah Mama siapkan. Mak, mohon maaf, saya sepertinya nggak jadi mudik Mak, karena ada kantor, ada kerjaan mendadak. Mamanya nggak ngomong apa-apa teman-teman, diem aja dia cuma gini, oh gitu ya, ya udah. Pak, dia tidak mengucapkan kata apapun, tapi itu menggetarkan arsy kerajaan Allah. Serius Pak, itu menggetarkan arsy kerajaan Allah, dan bagi orang beriman itu sudah level pada kedurhakaan teman-teman. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka kewajiban menaati orang tua itu kewajiban yang bersifat mutlak, ngeri Pak. Walaupun salah, tetap wajib diikuti. Hanya dalam 2 keadaan perintah orang tua itu tidak wajib diikuti. Yang pertama, taklifu ma la yutaq, yaitu membebani sesuatu di luar dari batas kemampuan kita. Dan yang kedua adalah ketika perintah orang tua itu bertentangan dengan perintahnya syariat Allah. Ya, saya ulangin lagi. Yang pertama adalah ketika membebani sesuatu di luar dari batas kemampuan kita. Kepada anak yang miskin dengan semiskin-miskinnya, ibunya bilang, "Nak, nanti ibu mau berangkat haji, tolong berangkatin ibu haji nak ya." Nah, anak ini betul-betul miskin, betul-betul nggak punya uang sama sekali. Yang seperti ini Pak, maka ini namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar dari batas kemampuan. Maka berangkat dari apa yang kami pertegas, berangkat dari apa yang kami perjelas, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami mempertegas, kami memperjelas bahwa orang-orang yang dibebani sesuatu di luar dari batas kemampuannya itu tidak ada hukum pada dirinya. Tapi kalau Bapak masih punya kemampuan dengan jual aset atau apapun, nah itu lain masalah. Seperti ceritanya Uwais Al-Qarni itu Pak ya, yang ibunya minta berangkat haji sedangkan dia nggak mampu untuk memberangkatkan ibunya. Dia akhirnya melakukan sesuatu apa yang bisa dia lakukan. Dia nggak mungkin beli kuda, dia nggak mungkin beli unta, dia cuma bisa mampu beli anak sapi. Anak sapi yang kecil ini dia gendong Pak, naik ke gunung turun ke bawah, naik ke gunung turun ke bawah, naik ke gunung turun ke bawah, sampai akhirnya sapi ini makin lama makin besar, otomatis makin berat pula beban yang ditanggungkannya. Ternyata orang-orang berkata itu Uwais gila itu, dan Uwais berkata, aku melakukan ini karena aku ingin melatih diriku, karena ternyata Uwais akhirnya menggendong ibunya pergi ke tanah suci, pulang pergi, Masya Allah ya. Jadi artinya memang harus ada ikhtiar yang kuat. Dan berkaitan dengan orang tua ini yang paling keren lagi teman-teman, bahwa kewajiban menaati orang tua tadi walaupun salah selama tidak bertentangan syariat. Ya mohon maaf Pak ya, kalau bertentangan syariat ya nggak bisa. Emang gimana tak contohnya salah tapi tidak bertentangan syariat? Itu contoh dulu itu ada jemaah tinggal di kilo 34. Nih ada cerita, kalau Bapak mau diceritain saya ceritain, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tampaknya nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau nggak jadi cerita. Next berikutnya, nggak bisa udah lewat ya. Bapak tolong hargai saya Pak ya. Saya ini dari pagi belum sarapan Pak ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia punya kerja itu di daerah sana Pak, pelabuhan. Bapak bisa bayangin dong, 34 ke pelabuhan itu berarti 40 kilo. 40 kilo PP2 berarti 80 kilo. Naik motor Pak tiap hari. Bayangkan ya, perjalanannya luar biasa. Akhirnya ya dia bekerja dengan serius, qadarullah dia naik jadi kabak, dapat rumah dinas. Dapat rumah dinas, akhirnya dia pun telepon mamanya, "Mak, nanti pindah balik papan Mak ya." Kata mamanya, "Enggak Nak, Mama enggak mau pindah. Mama udah nyaman tinggal di kampung Samboja." "Ya udah kalau gitu Mama kami tinggal ya. Nanti saya yang pergi di balik papan. Nanti 1 minggu saya datengin kok Mak." Kata mamanya, "Jangan Nak, kamu tuh anak satu-satunya.
Kalau kamu tinggal mama nanti stres sendirian. Berarti artinya apa itu, Pak? Artinya ya nggak boleh pindah. Wong dia aja nggak mau, dia aja nggak mau, ditinggalin nggak mau, ya nggak boleh pindah, Pak. Istrinya yang tadinya udah membayangkan rasanya pindah ke kota, sudah membayangkan nikmatnya makan jagung bakar di Melawai, coto Makassar di belakang Kelandasan, ikan bakar di belakang Pandansari, salami bakar di belakang Taman 3 Generasi, saudara-saudara. Ya, telan aja liurnya, Pak, ya. Apa yang terjadi? Marah dia, Pak. Ya Allah, Mas, mamamu ini nggak pengertian banget, Mas. Masa iya, kan kasihan kamu PP 80 kilo. Nggak tega saya ngelihat kamu, Mas. Ya namanya anak ya pasti belain mamanya. Kelain lah mereka berdua. Nah untungnya ini suaminya ini, si laki ini mahasiswa saya. Nah kalau yang cewek ini ketepatan jamaah pengajian saya. Jadi gurunya sama. Ya udah kita tanya Pak Ustadz aja ya. Oke, siapa takut. Apapun yang diputuskan Pak Ustadz kita ikutin. Oke. Akhirnya saya bilang ya sudah, kalau diputuskan ke saya, setelah menimbang, memperhatikan, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini memutuskan bahwa yang salah di antara kalian bertiga adalah ibumu. Tuh kan, Mas, Ustadz aja ngebelain aku, lo kamu nggak percaya. Mbak belum selesai ngomong, kutapak memang mulutmu baru tahu rasa. Dengerin dulu, ya, mamamu salah. Tapi kesalahan mamamu ini termasuk kesalahan yang tidak melanggar syariat. Jadi kamu tetap wajib mengikutinya. Kalau bertentangan syariat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk jika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Mamanya bilang, "Nak, ayo nak makan babi." "Enggak, Mak, ini dosa." "Ayo kamu minum itu minuman keras bir." "Enggak, Mak, ini dosa." Gitu. "Buka jilbabmu." "Enggak, Mak." "Buka." "Enggak, Mak." "Buka. Kamu kan laki-laki." Astagfirullahaladzim. Ternyata khilaf dia, Pak, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama ya. Pada circle terdekat orang tua. Yang kedua kepada tetangga. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berkaitan dengan tetangga juga sama, Pak. Makanya Nabi sedang wanti-wanti tuh. Ya, dalam hadis, ya Rasul, ada tetanggaku perempuan karena tusolli bil, kerjaannya salat malam, wa tasumu bin nahar, puasa di pagi hari. Malam salat, pagi puasa, malam salat, pagi puasa. Walakin kanat tu'dhi jiranaha, tetapi dia gemar menyakiti hati tetangganya. Malam salat, pagi puasa, tapi nyakitin tetangga. Apa kata Nabi? La khaira fiyya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Innaha kanat finnar, perempuan itu ada di dalam bara api neraka. Bayangin, Pak, ya. Malam sholat, pagi puasa. Malam sholat, pagi puasa. Bapak tahu nggak malam sholat, pagi puasa itu siapa? Ya kita. Malamnya sholat tarawih, paginya puasa Ramadan. Jadi artinya berangkat dari situ, orang berpuasa, hubungan pada tetangganya buruk, jadi sia-sia. Dan ini penyakitnya orang solih, Pak. Maaf, Pak, ya. Saya ngomong apa adanya aja. Yang membuat orang masuk neraka itu kan 3 aja, Pak. Akidah yang sesat, syariat yang melenceng, dan akhlak yang buruk. Jadi setan itu nggodain orang akidahnya dulu. Tapi setan ini kan gak bodoh, Pak. Kayak orang bapak rajin pengajian, ngerti ilmu agama, disuruh pergi ke dukun itu kan, kata setan kayak sia-sia nih, buang-buang tenaga, saya nyuruh dia ngapain juga. Dia pasti gak mau lah. Ya. Nah, ketika akidahnya udah lolos, maka hanya orang-orang bodoh yang bisa digoda sama setan. Nah, masuk di syariat. Ketika udah lolos, syariatnya dihantam. Gak apa-apa, gak berjilbab, yang penting kan hatimu baik. Itu berarti syariatnya yang diserang, Pak. Gak apa-apa kamu gak berjilbab, yang penting hatimu baik. Ini apa sih bilang? Ya gak bisa, Pak. Syariat itu adalah merupakan bentuk dari kewajiban. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Sampai ada bahasa, bagusan mana? Bagusan mana? Berjilbab tapi hatinya busuk, atau gak berjilbab tapi hatinya baik? Kan sering ditanya begitu. Saya bilang, saya akan jawab, tapi syaratnya kamu jawab dulu pertanyaan saya. Apa Ustaz? Lebih bagus mana? Jantungmu sehat, ginjalmu bocor, atau ginjalmu sehat, jantungmu bocor? Bilang amin, amin. Bilang amin, amin. Gak berani ngomong. Kenapa? Ya karena emang gak ada pilihan. Dua-duanya adalah merupakan kewajiban. Nah, akidah dihantam suruh ke dukun gak mau, syariat dihantam suruh berzina, suruh mabuk gak mau. Apa ya permainan setan? Ini yang ketiga, udah terakhir. Akhlaknya yang dihantam, Pak. Maka tadi saya bilang, ini penyakitnya orang-orang yang solih. Penyakitnya orang-orang yang rajin ibadah itu akhlak. Dan setan termasuk salah satu korbannya. Makanya ketika beliau diperintahkan Allah, ya, untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dia menolak. Itu sampai di level ini mungkin masih belum terlalu parah. Dia menolak. Iya, memang dia nolak. Tapi yang kedua, nah ini yang kadang dilupakan. Wastakbara, dan dia sombong. Wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia pun menjadi hamba yang kafir. Ya.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini jadi teman-teman yang berbahagia, itu akhlak permainan setan. Kemudian yang ketiga adalah pasangan. Dengan pasangan suami ke istri, istri ke suami, itu yang dituntaskan Pak ya. Itu agar kita masuk Ramadan ini betul-betul enggak ada membawa dosa, terutama kezaliman pada circle-circle yang terdekat. Karena itu membuat ibadah kita menjadi zom alias menjadi sesuatu yang bersifat sia-sia. Kemudian dosa yang kedua yang sering dianggap bukan dosa adalah dosa yang tidak berefek secara langsung. Tidak berefek secara langsung. Saya ambil contoh Pak ya. Jangan pakai narkoba ya. Itu orang udah paham. Kenapa? Karena efeknya langsung tuh, pakai narkoba langsung gila di tempat. Jangan mabuk ya. Orang udah langsung paham. Ini dosa-dosa yang begini yang dijauhi. Tapi ada dosa-dosa yang mohon maaf ya, yang tidak terlihat efeknya secara langsung. Ketika makan narkoba orang ketakutan, makan babi terasa biasa. Kenapa? Karena habis makan babi kayak gak ada efek apa-apa. Memang efek sekarangnya gak ada, nantinya itu ada. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak yang berbahagia dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya apalagi Pak Ustaz? Nah, termasuk salah satu contohnya adalah dosa adopsi. Adopsi itu termasuk bagian daripada dosa. Banyak orang yang nggak paham. Ini aja kelihatan mukanya pada kaget itu. Hah? Ya kah? Namanya tabanni Pak, dalam bahasa Arab tabanni. Itu ternyata adalah merupakan perbuatan dosa. Nah, sepintas pasti kurang bisa diterima. Gimana sih Pak Ustaz? Kan udah bagus-bagus ya nolongin anak miskin, nolongin anak yatim. Ya, kita ambil, kita didik, kita bina, bla bla bla. Bukannya bagus ya, kok malah begitu sih bahasanya. Nah, ini teman-teman mohon maaf ya. Sudah saya sampaikan tadi termasuk dalam kelompok dosa yang tidak dianggap dosa. Karena efeknya memang nggak kelihatan. Sepintas kayak bagus, nolongin anak orang yatim. Pak, mohon maaf ya. Bapak akan saya bongkar keburukan efek jangka panjang dari tabani atau yang disebut dengan adopsi. Itu ternyata sangat amat luar biasa. Ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah kezaliman dari sisi kedustaan, Pak. Coba saya titip ini Pak ya, HP. Bapak pegang HP saya, ada orang lewat, ih HP-nya bagus ini, punya siapa? Punyaku. Dosa nggak Pak? Dosa. Ada orang, Pak titip anak Pak ya? Iya Pak Ustadz, saya pergi dulu, Bapak gendong anak saya. Ih lucunya anak siapa nih Mas? Anakku. Dosa nggak itu? Ngajak lagi memang Bapak ini Pak ya? Ya dosa lah gimana? Sudah dikasih analogi tadi itu kan HP ku, dosa. Bukan anaknya ngakuin anakku, ya dosa juga. Nah ini Pak, teman-teman, dan itu akan berkembang. Namanya dosa struktural. Dia akan berkembang, terus kemana-mana itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ya kezaliman dari sisi kedustaan. Yang kedua kezaliman dari sisi perwalian. Kezaliman dari sisi perwalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Pak Ustadz perwalian? Oh, Pak, Bapak sadar nggak? Ketika nanti kita mengadopsi anak, nasabnya dinasabkan kepada dia, otomatis namanya nasab larinya ke wali. Nah nanti ketika hamil satu menikahkan, ini pilihannya Bapak ini dua. Satu, ngaku keadaan yang sesungguhnya. Dan ini ngeri, akan merubah suasana yang tadinya gegap gempita dengan penuh sukacita, sekarang bisa berpotensi menjadi kehancuran, keramaian, tetes air mata, hujan air mata pokoknya. Nah dari situlah akhirnya dia bilang, nanti kalau aku ngaku jujur gimana? Udah nikahin aja, nikahkan aja. Padahal dia bukan bapak kandungnya, dia bapak angkat, pernikahannya batil alias tidak sah. Mohon maaf Pak, ya teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ini nggak main-main. Saya tuh dulu pernah jadi penghulu 7 tahun. Ketika jadi penghulu selalu ada kata-kata yang selalu saya ungkapkan. Bapak betul adalah orang tua dari si Ananda ini. Iya Pak Ustaz. Orang tua kandung Pak ya, kandung Pak Ustaz. Bukan angkat bukan tiri ya, bukan Pak Ustaz. Ya sudah. Karena pernikahan dengan orang tua yang bukan orang tua kandung, maka pernikahannya batil, anak ini berzina sepanjang masa, dia tidak tahu, dia tidak berdosa, bapak mamanya yang tahu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud saya itu begini Pak Ustaz. Tadi katanya oke, sekarang baru ngomong. Emang harus diancam dulu tuh. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, balik ke laptopnya. Itu yang kedua, kezaliman dari sisi perwalian. Bukan wali tapi menikahkan. Kemudian yang ketiga, kezaliman dari sisi kemahroman. Hati-hati. Saya ngadopsi anak kecil nih perempuan. Terus saya ambil tuh anak ngadopsi, saya ambil buat saya, anak saya.
Ya dia masih kecil, masih bayi, saya cebokin juga nggak apa-apa, saya telanjangin, saya apain terserah saya. Emang belum balik kok. Tapi kalau anak ini sudah balik, ketemu dengan bapak angkatnya, ayah apa kabar, cipika-cipiki berpelukan. Gimana itu Pak? Tapi kan sudah aku anggap kayak anak sendiri Pak Ustadz. Mahram itu takdir. Nggak bisa main anggap-anggapan Pak. Kalau bisa anggap-anggapan nanti yang menang banyak nih bapak-bapak. Malawai sama cewek cantik, astagfirullah Pak. Ini siapa ini? Pak Ustadz, ini udah aku anggap kayak adik kandungku sendiri. Ya, nanti check in hotel bareng cewek, roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya setengah saja. Iya Pak, gila rumahnya. Masuk ke hotel, ketemu istrinya, Mas, ini siapa lagi kamu check in di hotel? Dek, ini udah aku anggap kayak nenekku sendiri. Ya. Itu namanya nenek lampir itu Pak ya. Jadi Masya Allah, naudzubillah. Ya gitu. Kemudian yang keempat, kedzaliman dari sisi waris. Kedzaliman dari sisi waris juga sama ya. Dalam bab waris itu begitu juga Pak. Karena misalnya saya punya istri, harusnya kalau dia sendirian dapat seperempat, tapi karena dia ada anak, jadi dapatnya 1/8. Padahal ini anaknya anak adopsi. Berarti kan mengurangi jatahnya si perempuan tadi. Saya ikhlas tak, kan bapak yang mati, bapaknya pasti ikhlas lah. Istri bapak itu loh ikhlas nggak digituin. Ya, hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal Pak ya, inilah dosa-dosa yang tidak berefek secara langsung. Jadi kita udah dapat 2 poin nih, dosa pada circle terdekat dan dosa yang tidak berefek secara langsung. Baik, nanti kita akan pelajari dalam kajian berikutnya dosa-dosa apa lainnya. Ada 7 sampai 8 poin akan kita coba pelajari. Fadhol, jika ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan Pak. Silakan. Tadi sudah dijelaskan yang salah siapa ibunya, tapi kesalahannya berbentuk kesalahan yang tetap wajib diikuti. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kesalahan orang tua itu kan ada 2 tadi kan, ada yang bertentangan syariat, ada yang tidak bertentangan syariat. Jadi yang salah ibunya lah. Kenapa? Egois. Kenapa nggak ngikutin anaknya aja? Atau biarkan anaknya lepas lah. Kasihan anaknya PP tiap hari 80 kilo. Di titik ini salah, tapi kesalahannya itu bukan kesalahan yang kita boleh tentang, gitu loh Pak. Ya, jadi artinya itulah hebatnya orang tua. Dan ini hanya untuk orang tua saja. Selebih orang tua tidak ada. Kita boleh berdiskusi sekuat tenaga kita, tapi jangan dengan orang tua kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Ini terputar lagi kita ya. Sudah saya jelasin dari tadi bahwa ada 2 poin di mana perintah orang tua boleh kita tolak. Yang pertama tadi bertentangan syariat, yang kedua apa tadi Pak? Di luar dari batas kemampuan. Jadi kalau kita emang betul-betul nggak mampu, tadi kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari batas kemampuannya. Jadi kalau memang anak itu memiliki ya ketidakmampuan, lelah, misalnya dokter yang ngomong, oh nggak bisa ini, kasihan kamu kalau 80 pp ini ya. Nah itu nanti ada pengecualian lagi insyaallah. Begitu maksudnya. Baik. Ya. Kenapa bapak mau kawin sama janda kah? Ini saya cuma nanya, nggak usah marah-marah. Saya cuma tanya mau kawin sama janda kah? Baiklah. Ada ulama yang bilang menikahi janda tanpa wali, ada pendapatnya Imam Abu Hanifah, tapi pendapat ini lemah sekali. Sangat-sangat lemah ya. Beliau merujuk pada hadis al-bikru tustamar. Saya ulangi, at-thayyibu ahaqqu bi nafsihi min waliha, bahwa seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan dengan walinya. Dipahami oleh Imam Abu Hanifah lebih berhak berarti dia yang menikahkan. Berarti dia enggak butuh wali. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat ini saya katakan tadi lemah. Kenapa lemah? Ya, pertama bertabrakan dengan dalil-dalil umum la nikaha illa bi waliyin, tidak ada nikah tanpa seorang wali. Ya, itu sudah jelas. Artinya wali itu memang harus ada. Ini secara umum. Nah, kemudian berkaitan dengan pemahaman terhadap janda tadi juga itu keliru. Maksudnya bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya, bukan dia menikahkan dirinya, tapi maksudnya dia menentukan A, apakah dia mau nikah atau tidak, B, mau nikah dengan si ini atau si itu. Itu maksudnya janda nggak boleh diintervensi. Tapi yang menikahkan tetap siapa? Wali. Iya Pak, wali Pak, tetap wali. Kalau nggak ada wali nasab ya wali hakim. Yang penting jangan wali ben, awas, hati. Begitu hadirin. Dah, kapan jadi nikah sama jandanya nih? Satu terakhir ada sebelum saya tutup. Silakan. Terus menyambung tadi tuh ya setelah
Apa wali teman sendiri? Kalau wali boleh pakai teman-temanan, wah kacau memang sudah nih keadaan ini ya. Dia batal kalau pakai tanya statusnya. Statusnya udah pasti batal. Karena wali itu ada aturannya. Pertama bapak. Kenapa sih ada wali? Wali itu untuk satu menunjukkan komitmen bahwa ini nggak main-main. Ya, kalau orang pacaran itu kan nggak mau ada orang tua biasanya, karena dia maunya main-main. Tapi kalau nikah harus ada wali, ada orang tua. Kenapa? Karena kita mau serius. Yang kedua, kenapa harus ada wali? Karena teman-teman wali yang melindungi si perempuan ini. Ya, dan yang ketiga, kenapa wali diambil dari jalur nasab? Ya karena yang paling mencintai perempuan itu ya nasabnya. Makanya kalau Bapak lihat kan urutannya semakin menjauh itu. Bapak paling dekat ini. Kalau nggak ada bapak, kakek agak menjauh. Nggak ada kakek, saudara. Nggak ada saudara, anaknya saudara. Nggak ada anak saudara, paman. Nggak ada paman, anaknya paman. Ini namanya wali nasab. Nggak ada semua wali hakim. Kalau nggak ada wali hakim, ya nggak mungkin wali hakim. Tergantung hakim garis mungkin maksudnya ya. Tapi kalau wali hakim pemerintah ya pasti ada. Jadi nggak ada wali pakai teman itu. Kalau wali pakai teman ya apa ya, wujuduhu ka'adamihi. Pernikahan itu adanya dengan tidak adanya sama aja, alias zong. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi status pernikahannya batil. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi ya di tema pekan depan, masih di hari yang sama, di jam yang sama. Semoga bisa istiqomah dalam 4 pertemuan ke depan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman dhanban ila ghafarta wa la'iban ila satarta wa la hajatan ila daita wa la hamman ila farasta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna lahul mutaba'atina zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.